Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian rutin setiap Ahad pagi, kajian kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan hidup dari Allah, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita dapat mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat ini kita dapat menyempurnakan amal saleh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah lillah, milik Allah. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus shalihat, kita dapat menyempurnakan amal saleh. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah umur yang panjang, umur yang manfaat, yang barokah, yang bisa isi dengan ibadah serta amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di halaman 2, yaitu membahas dalil di surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dalil-dalil yang selanjutnya. Ya, yang pertama surat Al-Fatihah ayat 2 sampai 4, surat Al-Anbiya ayat 92, dan surat Al-Anbiya ayat Al-Mu'minun ayat 52. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan yang sudah bawa kitab bisa dibuka kitabnya di halaman yang ketiga, di pasal dan firmannya di dalam memuji dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dalam surat Al-Fatihah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu kita sudah tidak asing dengan kalimat ini, karena ini adalah merupakan surat yang wajib kita baca di setiap rakaat kita. Bahkan tidak sah salatnya seorang mukmin
ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seorang mukmin ya apabila tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah lillah ya. Jadi Allah memuji dirinya. Ini menunjukkan bahwa yang maha alhamd, yang maha mendapatkan pujian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang mutlak untuk pantas untuk dipuji melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala pujian lillah, hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini menunjukkan juga bahwasannya tidak ada Tuhan di muka bumi ini yang berhak untuk disembah melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengikrarkan dirinya bahwa Allah Rabbul alamin. Ar-Rabb di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, Ar-Rabb di sini adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir ini adalah yang mengatur. Yang mengatur kehidupan di alam semesta. Kehidupan makhluknya, baik manusia, kehidupan binatang, seluruh makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik bintang yang ada di angkasa, bulan, matahari, seluruh planet yang ada di luar angkasa, semuanya adalah yang mengatur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika alam semesta ini terlepas dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terjadi adalah alam semesta ini akan hancur. Sebagaimana yang kemarin kita pernah kaji ya, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang segelas air, jangan sampai kau letakkan air ini kecuali aku yang perintahkan. Tapi Masya Allah, karena Nabi Musa tidak kuat sehingga Nabi Musa ngantuk. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ngantuk 1 detik saja, maka niscaya alam semesta ini seperti air yang ada di dalam gelas. Apa yang terjadi? Hancur dan jatuh. Tapi dengan kekuasaan Allah Rabbul alamin, Allah yang mengatur alam semesta, Allah Tuhannya alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya adalah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Rahman di sini adalah mencakup untuk seluruh makhluknya, baik mereka adalah orang mukmin ataupun mereka kafir, baik mereka manusia ataupun jin dan yang lainnya, mereka mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim, ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan Rahim di sini adalah khassatun lil mukminin, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga orang yang beriman akan mendapatkan rahmat kasih sayang yang lebih, di mana rahmat kasih sayang ini tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, Allah adalah Malik. Apa Malik jemaah? Malik adalah raja. Yaumiddin yaitu raja di hari kiamat. Di dunia ini banyak raja, tapi raja-raja di dunia ini nanti di hari kiamat mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang merasa hebat, yang merasa berkuasa di muka bumi ini, ya, yang merasa kuat, yang merasa adidaya, yang merasa super power, maka mereka tidak akan berdaya di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja.
Aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada malik, tidak ada raja saat itu yang dapat menguasai kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah ini adalah termasuk juga dialog seorang hamba dengan Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Sungguh aku telah membagi salat ya antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku ia akan mendapatkan apa yang dia minta. Artinya apa? Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, niscaya Allah akan memberi. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab hamadani abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Jadi ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba senantiasa memuji Allah. Hamadani abdi, maka Allah menjawab apa? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Maliki yaumiddin, asna aliyya abdi, sesungguhnya hambaku telah memuji aku lagi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini Allah menjawab hadza baini wa baina abdi. Ketika seorang hamba berkata atau mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini urusan aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah pujian, ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah. Dan dalam surat Al-Fatihah ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelum kita berdoa kepada Allah maka disunnahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Kadangkala kita ya pengen cepat-cepat minta sehingga lupa dengan bertasbih, lupa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita langsung minta, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, tanpa didahului dengan muqaddimah. Nah, ini saya sering mengibaratkan ibarat orang memberikan proposal atau mengirimkan proposal. Kira-kira apa isinya proposal itu? Di lembar yang pertama, lembar yang kedua, tiga, isinya apa? Muqaddimah, prolog. Tapi ujung-ujungnya intinya sebenarnya apa? Ujung-ujungnya minta duit gitu. Tapi muqaddimahnya lama. Nah, kalau dengan seorang hamba, dengan manusia saja kita memuji, memberikan apresiasi dan lain sebagainya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan lebih cinta dengan seorang hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awali doa kita dengan memuji Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, merendahkan diri di hadapan Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya, mengakui nikmat-nikmat Allah, mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, ujung-ujungnya adalah faghfirli, ya Allah berikanlah aku ampunan. Maka ini adalah adab yang terbaik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk mendapatkan pujian. Ya.
alhamdulillahi rabbil alamin, karena segala pujian lillah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inna hadhihi, sesungguhnya agama tauhid ini, artinya agama tauhid di sini adalah agama Islam. Dan semua para nabi dan rasul misi dakwahnya sama. Apa misi dakwahnya? Misi dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah mengajak kepada manusia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala wahidul ahad, satu-satunya yang disembah. Maka para ulama menafsirkan makna dari kalimat la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dakwah, inti dakwah dari para nabi adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah ini, sehingga seorang mukmin dia hanya meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ia meminta pertolongan kepada manusia dengan syarat seorang hamba itu dapat menolongnya. Karena yang dinamakan dengan syirik, apabila seorang hamba meminta pertolongan kepada seorang hamba, kepada manusia, di mana manusia itu tidak dapat memberikan pertolongan tersebut. Contohnya adalah minta rizki. Karena apa? Karena yang mau memberi rezeki hanyalah Allah. Pengen laris dagangannya datang ke orang, datang ke dukun, datang ke para tidak normal. Nah, ini. Maka ini adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, minta anak. Nah, minta anak kepada manusia, maka ini mustahil. Karena yang memberikan anak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan dengan syirik apabila seorang hamba meminta kepada selain Allah, yang dimana sudah pasti selain Allah itu tidak bisa menolong. Selain itu, ya, itu tidak termasuk kesyirikan. Misal kita butuh pertolongan apa, misal motor rusak, minta tolong kepada tetangga atau kepada bengkel untuk dibenahi, ya, itu dibetulkan. Maka ini bukan termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena seorang hamba ini bisa melakukan sesuatu yang diminta, bisa melakukan sesuatu yang diminta. Akan tetapi dalam hal apapun, dalam kejadian apapun, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, maka memintalah pertolongan Allah pertama kali sebelum kita meminta pertolongan kepada manusia. Saya sering menyampaikan, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, masalah apapun, yang kita kontak pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita minta tolong kepada manusia. Allah lah yang akan gerakkan hati manusia itu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak gerakkan hati orang ini untuk menolong kita, maka itu nggak akan terjadi. Orang nggak akan bisa nolong kita. Sehebat apapun orang yang kita mintai, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia anggota dewan, mau dia kepala daerah, mau dia camat, mau dia kepala desa dan lain sebagainya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan
tidak menghendaki orang ini bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka niscaya hal itu tidak akan terjadi. Maka kontaklah Allah, hubungi Allah terlebih dahulu, baru kemudian kita meminta tolong kepada manusia, sehingga hanya Allah lah yang dapat gerakkan hati manusia untuk bisa menolong kita. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini adalah ummatan wahidah, agama yang satu. Misi dakwahnya satu. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, intinya hanya mengajak untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Nah, ini adalah Allah mengikrarkan dirinya bahwa saya Allah ini adalah Rabbukum, Tuhan kalian. Dan ini tidak akan ditemukan di dalam agama yang lain. Mana ada Tuhan-Tuhan yang lain mengatakan ana Rabbukum? Enggak ada. Bahkan di dalam kitab Injil pun tidak pernah ditemukan. Ya, Nabi Isa alaihissalatu mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Tidak ada. Yang ada adalah sesungguhnya aku adalah Rasul. Ya, aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku adalah Rasulnya Allah yang diutus untuk kalian. Dan ini tantangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Zakir Naik hafizallahu taala, seorang kristolog, ya, seorang tokoh internasional yang ahli dalam debat untuk melawan orang-orang kafir. Beliau pernah menyampaikan bahwa saya sebutkan dalam kitab Injil atau dalam kitab apapun, dalam kitab kalian ada enggak di situ tertulis aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku? Tidak ada. Yang ada adalah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali jalannya Islam. Maka kalau ingin selamat, maka ikutilah jalan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, nah ini panjenengan harus bersyukur. Alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim seorang wanita yang taat kepada Allah. Kita dilahirkan dari orang tua yang beriman kepada Allah. Kita dilahirkan dari keluarga yang taat, yang muslim, yang beribadah kepada Allah. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita syukuri dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang selamat kecuali jalan Islam. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, artinya jalan Islam adalah syariat Islam, maka aneh. Beberapa hari yang lalu ada orang liberal, siapa? Adi Armando, mengatakan bahwa nggak ada dalil dalam Quran itu perintah sholat. Ini sudah apa? Sudah mengingkari syariat Islam. Nggak ada dalam Quran perintah sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Padahal dia ngaku Islam. Orang yang ngaku Islam tapi dia menolak syariat Islam, tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia di mata Allah bukan Islam. Dan ini masih banyak di masyarakat kita. Ngaku Islam, katanya Islam, tapi disuruh sholat enggak mau. Ngaku Islam, katanya Islam, kalau Ramadan enggak mau puasa. Ngaku Islam, dikatanya Islam, diajak untuk zakat, padahal dia orang kaya, dia enggak mau. Maka sejatinya orang ini di mata Allah dia bukan Islam.
Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan syariat Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, falan yuqbala minhu, maka dia nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun dia, sebaik apapun muamalahnya dengan manusia, sosialnya baik, orangnya dermawan, tapi nggak beriman kepada Allah, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia atau orang ini kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Artinya eman-eman, sudah capek-capek niatnya baik, tapi apa? Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbukum fa'buduni, aku adalah Tuhan kalian, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beribadah kepada selain Allah, kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah. Dan Allah suka untuk diibadahi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ibadah-ibadah amal soleh agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bertasbih kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas ayat yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadah kepada Allah. Maka dalil ini ya menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada, ya. Allah itu Tuhan, ya, dan Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian. Nah, ini jadi semakin mantap kita berislam. Kenapa? Karena jelas yang kita sembah jelas, ya. Yang kita sembah jelas Allah Subhanahu wa taala, dalilnya jelas, tanda-tanda kekuasaannya juga jelas. Fattaqun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 22 juga firman-Nya di dalam membatalkan klaim adanya Rabb selain Allah. Nah, ini artinya apa? Enggak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang Tuhan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya fihima, di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya akan hancur langit dan bumi. Niscaya akan hancur langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tsalisu salasa, salah satu dari Tuhan yang tiga. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang Kristen. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Nah, ini adalah ucapan kekafiran, kekufuran. Allah menyebutkan laqad kafar, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Wa qala Masih ibnu Maryam, dan Masih ibnu Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan
ya, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul Allah yang diutus untuk kalian. Nah, ini menunjukkan juga apa? Nabi Isa bukan Tuhan. Sebagaimana mereka menyebutkan ada Tuhan anak. Siapa anak Tuhan anak ini? Nabi Isa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit itu pecah. Wa tansyaqqal ardu, hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir apa? Gunung itu hancur. Anda'u lirrahmani walada. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dan ini adalah akidah kekafiran. Kenapa? Karena akidah umat Islam hanyalah qul huwallahu ahadun. Katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah yang ahad, satu. Enggak ada dua, enggak ada tiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah lam yalid, tidak melahirkan. Maka kalau yang melahirkan bukan Tuhan. Ibunda Maryam alaihi salatu wassalam bukan Tuhan. Beliau adalah wanita muslimah, wanita salihah yang Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, ruhullah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam rahimnya. Qala ini, bagaimana aku bisa hamil? Disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Walam yamsasni basyarun, sementara tidak ada seorang pun yang menyentuhku, artinya aku nggak punya suami. Bagaimana bisa hamil? Qala kadzalika Allahu yaqdi may yasha. Begitulah Allah ketika Allah telah menghendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kun fayakun, maka semua akan terjadi. Dan nggak mustahil itu. Ya, Ibunda Maryam alaihissalam tidak punya suami, tapi punya anak, bisa melahirkan. Maka ini bagi mereka orang Kristen, orang Nasrani, ini sebuah keajaiban. Ini bukan manusia, ini Tuhan. Tapi telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir langit pecah, ya, bumi terbelah, gunung hancur. Sebabnya apa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan enggak mungkin Allah yang Maha Rahman, Allah itu punya anak. Lam yalid, tidak akan melahirkan. Sehingga yang melahirkan itu bukan sifat Tuhan. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan, sehingga yang dilahirkan juga bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama. Tidak ada sesuatu apapun yang di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu laisa kamislihi syai'un, enggak semisal dengan apapun yang ada diciptakan Allah, enggak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha Sami', Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat. Lau kana fihi ma ila alihatun illallah la fasadata. Maka kalau di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, artinya ada dua Tuhan atau tiga Tuhan, la fasadata, niscaya bumi ini langit ini akan rusak. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, artinya maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka tadi mensifatkan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Mereka mensifatkan Allah dilahirkan, artinya Tuhan dilahirkan, padahal Allah tidak dilahirkan. Mereka mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, padahal qul huwallahu ahadun, Allah itu ahad. Ini adalah tauhid yang harus kita yakini, yang harus kita gondeli, yang harus kita pegang sampai ajal kita.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Muslim di sini artinya adalah istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Artinya tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kita sudah masuk dalil yang pertama ya, dari bab akidah pasal pertama, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, silakan dibuka kitabnya. Beliau mengatakan di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berita dari lebih 124.000 nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa nabi itu berjumlah 124.000. Nanti insya Allah ketika kita membahas bab beriman kepada nabi, nah, kita akan membahas dalil-dalilnya. Berita dari lebih 124.000 nabi dan rasul tentang wujud Allah. Dan dalam hadis juga disebutkan rasul itu ada 313. Insyaallah nanti kita akan kaji ketika kita sudah masuk bab beriman kepada rasul. Jadi berita dari para nabi dan rasul tentang wujudnya Allah. Jadi setiap para nabi, setiap para rasul, mereka menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud, Allah ada. Rububiyahnya bagi semesta alam, tentang penciptaannya terhadap alam semesta ini dan penguasaannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Kemarin kita sudah sedikit bahas, ini semua ini tidak akan tercipta begitu saja. Tidak akan tiba-tiba ada, kecuali ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk penguasanya, yang menguasai manusia, yang menguasai makhluk, yang menguasai seluruh yang ada di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang asma dan sifatnya, kemarin kita sudah bahas tentang nama-nama Allah ya, Asmaul Husna, tentang sifat-sifatnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Tidak ada seorang nabi ataupun rasul di antara mereka melainkan Allah telah berfirman kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul itu mendapatkan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang diucapkan oleh nabi, apa saja yang diucapkan oleh rasul, ma yantiqu 'anil hawa, tidak diucapkan dari hawa nafsunya. Innama huwa wahyu yuha, sesungguhnya itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nabi dan para rasul itu senantiasa dibimbing Allah, ucapannya, perilakunya, semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak mungkin mereka berdusta ini, atau mengutus seorang utusan kepadanya, atau diwahyukan kepada hati dan akalnya. Ini adalah rasul, sesuatu yang memastikan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar-benar firman Allah. Setiap nabi ya, setiap rasul punya firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang masyhur di antaranya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Insyaallah kita akan bahas secara detail ketika kita membahas iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan, yaitu orang-orang soleh, tidak memungkinkan bagi akal sehat untuk berdusta. Artinya nggak mungkin orang sebanyak ini mereka bersepakat dalam kebohongan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada. Sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta. Nah,
dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya apa? Nabi dan Rasul hanya menyampaikan sesuatu yang mereka tahu. Ya, Nabi SAW banyak sering dalam riwayat ketika Nabi ditanya, ya, Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari kemudian ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wahyu. Tidak mereka yakin dan tidak memastikan kebenarannya. Artinya apa? Semua yang diucapkan para nabi dan rasul, mereka telah memastikan bahwasanya semua adalah wahyu dan itu adalah merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya, ya. Mereka adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwana. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kecuali mereka adalah orang-orang pilihan. Nggak mungkin enggak. Dan mereka adalah orang-orang pilihan di kaumnya. Nabi Muhammad SAW diutus dari kaum Quraisy, dan Nabi adalah orang yang terbaik bagi orang Quraisy saat itu. Nabi Musa alaihissalam Allah utus dari Bani Israel, dan saat itu Nabi Musa adalah orang yang terbaik. Nabi Isa adalah orang yang terbaik, dan para nabi semua adalah orang-orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah kabar itu disampaikan dari orang-orang yang memang telah memiliki kredibilitas, artinya sudah dianggap baik di mata masyarakat, niscaya apapun yang disampaikan akan mudah diterima. Ya, karena ini adalah kunci kesuksesan dalam dakwah. Ya, kunci kesuksesan dalam dakwah adalah di mana kita berdakwah dengan akhlakul karimah. Sehingga ketika masyarakat mengenal kita adalah orang yang baik, kita nggak pernah berdusta, kita selalu berucap jujur, kita nggak pernah menyakiti, menzalimi orang lain. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, insya Allah mereka juga akan menerima. Dan ini adalah modal dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus atau diangkat menjadi nabi, usia berapa Nabi diangkat menjadi nabi? 40 tahun, ya. Nabi diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun Nabi itu sudah masyhur, terkenal di Mekah orang yang jujur, nggak pernah bohong, kalau dikasih tanggung jawab amanah, nggak pernah berdusta. Al-Amin, orang yang terpercaya, yang punya akhlak yang baik, uswah hasanah. Maka ini adalah modal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu memudahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak mungkin Muhammad ini berdusta, karena selama ini kami tidak pernah menemukan Muhammad berdusta. Itu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diperintahkan untuk dakwah, itu saja masih didustakan oleh umatnya atau dituduh sebagai orang pendusta, tukang sihir. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dan mereka menyaksikan sendiri. Nah, ini nggak masuk akal gitu. Bagaimana orang yang sudah dipercaya sebagai orang yang nggak pernah berdusta tapi didustakan? Selama dari usia Nabi Muhammad 1 tahun sampai 40 tahun, mereka satu pun tidak pernah menemukan Nabi pernah berdusta. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dianggap sebagai karya buatannya Muhammad. Ini syair buatannya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pribadi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang bodoh, tidak.
tapi ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membantah argumentasi orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Quran ini buatannya Muhammad. Quran ini adalah syair yang dirangkai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tetap ya namanya Muhammad, yaitu orang yang terpuji. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya penciptaan alam semesta. Artinya semua meyakini bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Dan ketundukan mereka kepadanya, semua yang diciptakan Allah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak punya kuasa dengan dirinya. Termasuk kita sebagai manusia yang padahal kita diciptakan Allah, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekalipun kita manusia yang diciptakan Allah dengan penciptaan yang ahsan, yang terbaik, tapi kita juga lemah. Kita nggak berdaya dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal sudah tiba, kita nggak bisa menolak itu ajal. Ini menunjukkan bahwa manusia lemah dan dia tunduk dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir dalam dalil naqli, berita yang disampaikan oleh jutaan ulama tentang wujudnya Allah. Nah, ini juga para ulama menyebutkan Allah itu apa? Wujud. Allah itu ada. Sifat-sifat dan namanya. Dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Nah, ini ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu mereka beribadah, menyembah dan patuh kepada Allah, cinta karena Allah dan benci pula karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil-dalil naqli yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Silakan nanti dibaca kembali ya kitabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil akli. Dalil akli artinya yang bisa diterima oleh akal manusia. Jadi kadangkala orang nggak terima dengan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah apa? Quran. Dalil nakli itu adalah hadis. Kadangkala orang nggak terima, artinya nggak bisa mengimani. Mereka hanya bisa mengimani kalau dijelaskan apa? Tanda-tanda yang jelas, yang apa? Rasional, yang masuk akal. Maka para ulama menjelaskan juga tentang dalil akli yang diterima akal manusia apa? Nah, ini yang pertama, adanya alam semesta. Ini adalah merupakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya firman Allah pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati. Ini Al-Qur'an. Ya, berbicara tentang firman Allah, ya, Quran itu punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya dengan Quran kita apa? Bisa mengobati orang yang sakit. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu tidak lain adalah sebagai syifa, sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Termasuk untuk ruqyah. Ya kan? Termasuk untuk ruqyah. Maka dalam ruqyah syar'iyyah, maka para raqi mereka meruqyah pasien atau orang yang kesurupan, yang terganggu dengan membacakan Al-Qur'an. Dengan dibacakan Al-Qur'an, sehingga menjadikan jin yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak akan betah dan mereka akan keluar. Itu adalah di antara mukjizat Al-Qur'an. Ruqyah itu ada dua macam, jemaah. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang syar'i. Bagaimana ruqyah yang syar'i? Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu ruqyah yang dibacakan ya ayat-ayat yang jelas, doa-doa yang jelas, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ruqyah yang kedua yaitu ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, yaitu ruqyah yang doanya atau bacaannya nggak jelas, jambi-jambi yang dibaca oleh dukun, nah itu nggak jelas, ini mau apa. Maka ini termasuk ruqyah yang dilarang di dalam Islam. Maka ruqyah yang diperbolehkan adalah ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang syar'i. Berbicara tentang ruqyah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada golongan yang kelak di hari kiamat mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan salah satu mereka yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang ketika hidup di dunia tidak pernah minta diruqyah. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita minta diruqyah. Karena apa? Kita punya potensi untuk meruqyah diri kita sendiri dengan membaca Al-Qur'an, dengan kita rajin zikir kepada Allah. Itu adalah merupakan bentuk wujud ruqyah syar'iyyah yang bisa kita lakukan. Ketika memang kondisinya memang tidak terpaksa, tidak diharuskan diruqyah oleh orang lain, maka jangan mudah-mudah untuk meminta ruqyah. Kalau kita ingin termasuk orang yang kelak di hari kiamat masuk ke dalam surga Allah tanpa adab, tanpa hisab. Itu yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang selama hidup di dunia tidak pernah ditato. Nah ini, ya, tidak pernah ditato. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu api. Jadi dulu itu, ya, di zaman dahulu ada pengobatan dengan apa? Dengan api. Artinya dicosnya di bagian yang sakit. Nah, itu termasuk pengobatan. Tapi dalam hal yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sekiranya orang tidak mengambil ini untuk berobat, kalau ingin apa? Ia termasuk orang yang kelak di hari kiamat akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini ruqyah. Sehingga kalau panjenengan merasa sakit, silakan ruqyah diri sendiri. Misal dadanya sakit, pegang bagian yang kita rasakan sakit, kemudian bacakan Al-Quran. Apa saja yang mudah untuk kita baca, ya, apa saja yang mudah untuk kita baca. Kita hafal apa? Misal ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Insya Allah dengan izin Allah sakit itu akan hilang. Misal kepalanya pusing, sakit, ya, maka bacakan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya, atau ayat kursi. Nah, ini adalah ruqyah mandiri yang bisa kita lakukan masing-masing dari kita. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keistimewaan Al-Quran yang pertama sebagai syifa. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua, ya, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, dan ini adalah kunci kesuksesan umat Islam, ya, selama 1344 tahun menguasai dunia. Jadi Islam itu pernah berkuasa di dunia selama 1344 tahun. Ya, kita baru nggak berpuasa itu 108 tahun yang lalu. Karena apa? Tahun 1924 Masehi, ya, Turki itu membentuk negara republik yang sebelumnya adalah apa? Sebelumnya adalah khilafah, sebelumnya adalah negara yang berdiri di atas syariat Islam. Ini 108 tahun yang lalu. Sebelumnya Islam inilah yang menguasai peradaban. Dan apa kunci kekuasaan Islam di sini? Kuncinya adalah selama umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan, termasuk para pemimpin.
Kalau para pemimpin pengen sukses, maka jadikan Al-Quran sebagai landasan dalam memimpin, dalam memerintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke kota Madinah tahun berapa? Tahun berapa jemaah? Ya pasti tahun 1 Hijriah ya. Tahun 1 Hijriah Nabi hijrah ke kota Madinah. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Islam, dan itu adalah negara Islam pertama kali yang ada di muka bumi yang berada di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah sebagai negara Islam dan meliputi 3 aspek. Ini 3 aspek ini yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sampai di kota Madinah. Yang pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun tempat ibadah. Kira-kira tempat ibadah apa yang dibangun Nabi pertama kali? Masjid. Masjid apa jemaah? Hah? Masjid Kuba. Ya. Jadi ada sebagian mengatakan masjid yang pertama kali dibangun apa? Masjid Nabawi. Ini salah. Jadi yang dibangun pertama kali oleh Nabi dan Rasul adalah Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba inilah masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Masjid Nabawi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah kesuksesan harus diawali dengan apa? Dengan kebaikan pribadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ibadah seorang hamba baik, maka insya Allah hidupnya juga akan baik. Kalau seorang hamba sholatnya baik, maka hidupnya juga akan baik. Oleh karena itu, sholat adalah merupakan kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau sukses, maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan sholat. Kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meremehkan sholat. Karena itu adalah kunci kesuksesan, kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertama kali untuk mengokohkan keimanan. Nah ini. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, apa yang kedua? Beliau satukan kaum muhajirin dan kaum ansar, sehingga tidak ada rasisme saat itu, karena masing-masing golongan pasti mengunggulkan golongannya masing-masing. Setiap suku merasa hebat, merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Dan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sampai di kota Madinah adalah Nabi mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan ini adalah termasuk apa? Kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan kesepakatan bersama antara umat Islam dengan orang kafir yang terkenal dengan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah, di mana umat Islam dan orang kafir, ya, orang musyrikin, ya, mereka bersepakat untuk bersatu melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Nah, ini dalam hal apa? Dalam hal kebangsaan kalau bahasa kita sekarang. Sebagaimana yang ada di Indonesia, Masya Allah, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu. Tapi di sini ada kesepakatan. Maka sebagian para ulama menyebut Indonesia itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah, ya, negeri yang di situ ada al-ahad, ada perjanjian dan ada kesepakatan bersama antara tokoh bangsa dan tokoh agama. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan itulah yang dilakukan.
kecuali dalam urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua adalah perintah ini ada di dalam Quran. Untuk menghilangkan rasisme, semua di mata Allah sama, ya. La fadlin bainal arabi wal ajami, tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang selain Arab. Yang mengutamakan, yang membedakan hanyalah apa? Takwa. Sehingga semua di mata Allah sama, tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya yang bisa membedakan adalah takwa. Ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memimpin umat Islam di kota Madinah, artinya menegakkan negara Islam di kota Madinah selama 11 tahun. Dari tahun 1 Hijriah sampai 11 Hijriah. Kemudian di tahun 12 Hijriah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin hanya sampai tahun berapa? 11 Hijriah. Kemudian di tahun 11 sampai 13 itu yang memimpin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di tahun 13 sampai 23, ini 10 tahun, cukup lama, dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama, sistemnya sama, berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Al-Quran. Dan Masya Allah, Islam jaya, Islam dihormati, Islam disegani, Islam maju. Padahal apa? Padahal Abu Bakar nggak ngerti tentang apa, tentang ekonomi, tentang apa. Tapi mereka menjadikan Quran sebagai landasan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kekuatan. Kemudian di tahun 23 sampai 37 Hijriah, nah itu masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Utsman bin Affan. Kemudian 37 sampai 40 Hijriah itu masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi dari tahun 1 Hijriah sampai 40 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum semua memimpin dengan hukum Islam, dan Masya Allah tetap jaya. Kemudian dilanjutkan, ya, pada tahun 41 sampai dengan 132 Hijriah. Ini ada Daulah Utsmaniyah. Ini juga hukumnya apa? Sistem pemerintahannya Islam. Kemudian tahun 132 sampai 656. Ini Daulah Abbasiyah. Ini juga sistem pemerintahannya apa? Islam. Ya, kemudian tahun 675 sampai 1335, nah ini sistem pemerintahnya juga Islam, yaitu Daulah Utsmaniyah. Masih Islam. 1355 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Sekarang 1400 berapa? Bapak-bapak? Hah? Jangan bikin saya malu, kita kan sama-sama laki-laki ini, masa nggak tahu? Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Sehingga 1443 Hijriah dikurangi 1355 Hijriah, ada berapa tahun? Ada berapa tahun? Yang pintar matematika? Oh, nggak ada yang pintar di sini. Hah? Berapa? 108 tahun Islam nggak menguasai dunia. Tapi sebelumnya selama 1355 tahun Islam berhasil memimpin dunia. Ini menunjukkan bahwa kejayaan itu hanya dengan berhukum Allah Subhanahu wa taala. Maka baru mulai tahun 1924 Turki itu mendirikan negara apa? Republik. Ya, yang sebelumnya Kesultanan Utsmaniyah berubah menjadi apa? Republik, yang saat itu dipimpin oleh Mustafa Kamal Ataturk.
sehingga tidak berhukum dengan hukum Islam, meninggalkan hukum Islam, ya itulah yang apa yang terjadi sampai saat ini, ya. Sehingga dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Kenapa? Karena umat Islamnya sendiri meninggalkan Al-Quran. Umat Islam sendiri meninggalkan syariat Islam. Maka kalau kita ingin kembali jaya, kita ingin kembali kuat, kita ingin kembali mulia, kita ingin kembali dihormati, disegani, dan menjadi penguasa di dunia ini, maka hanya satu jalan, yaitu dengan jalan syariat Islam, dan hanya satu hukum, yaitu dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus diimani setiap mukmin, bahwa seorang mukmin wajib untuk menaati syariat Islam. Ya, wajib seorang mukmin untuk taat dengan syariat Islam, tidak boleh menolak satupun dari syariat Islam. Ya kan, Ade Armando, saya sebut namanya saja karena sudah ramai kemarin. Ade Armando, dia mengatakan saya Islam, tapi saya tidak mau melaksanakan syariat Islam. Maka ini di mata Allah bukan Islam. Bagaimana bisa orang mengaku dia Islam tapi tidak mau melaksanakan syariat Islam? Maka ini adalah sebuah kelaziman. Ketika orang beriman kepada Allah, dia harus taat kepada Allah. Karena taat itu adalah bukti keimanannya kepada Allah. Ngaku Islam harus puasa. Kalau nggak puasa, maka di mata Allah dia bukan Islam. Oh, Islamnya hanya di KTP saja. Tapi di mata Allah yang sejatinya dia bukan orang Islam. Maka seorang mukmin wajib melaksanakan syariat Islam dan taat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum buatan manusia, kita sudah pernah bahas, ya. Selama hukum buatan manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tetap wajib ditaati. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Ulil amri di sini adalah pemimpin. Termasuk yang membuat undang-undang siapa? Ya pemimpin, dewan, ya kan, dewan perwakilan rakyat. Nah, maka mereka yang membuat undang-undang, sehingga apapun hukum yang dibuat oleh mereka selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita juga wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada ulil amri. Dari sini sikap Ahlus Sunnah jelas, sikap ketaatannya kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan hukum Allah, itu tidak boleh kita taati. Ketika pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan apa, misal korupsi atau apa, kita nggak boleh mentaati. Tapi ketika pemimpin memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, kepada hal yang baik untuk kemaslahatan manusia, maka kita sebagai umat wajib mentaati perintah Allah, perintah Rasul, dan ulil amri. Maka ini adalah sikap Ahlus Sunnah terhadap syariat Islam dan hukum yang dibuat manusia. Selama hukum yang dibuat manusia tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka tetap wajib ditaati. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi intinya adalah kunci kebahagiaan ada di dalam syariat Islam, ada di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pedoman
itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, taraktu fikum amraini, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat manakala kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, ala wahiyal Quran was sunnah, yaitu adalah Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam hidupnya, sehingga dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita pada jalan yang diridhoinya, sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah pada jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang benar, yaitu Quran dan Sunnah. Saya kira ini jamaah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya silakan diajak keluarga, ya, anak, istri, ya, untuk tetap hadir di majelis ilmu, karena dengan cara inilah ya kita dapat mengenal Islam, dengan cara inilah kita dapat mendapatkan ilmu yang sehingga itu menjadi bekal untuk kita beribadah dan beramal saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.